Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati dikasih Tuhan. Semuanya luar biasa, keadaan yang sangat luar biasa. Shalom. Boleh sekali lagi bersuka kita shalom. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa, baik buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Sabtu sore kita kembali bersama-sama di tempat ini berkumpul di dalam satu persekutuan PD Wirawa Family. Puji nama Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita ada sampai dengan sore hari ini, bahkan berkumpul bersama-sama. Dan pada hari ini kita juga akan merayakan ulang tahun dari jemaat atau dari anggota persekutuan doa di tempat ini. Ada 8 orang yang berulang tahun, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita. Saya mengundang untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh tundukkan kepala, arahkan hati dan pikiran kita biar fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pujian, syukur kita sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kita akan buka ibadah kita sore hari dengan doa pembukaan. Nanti bertugas untuk doa pembukaan Pak Rotua bahwa kita dalam doa. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Dipersilakan untuk yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dan buat kami sepanjang hari ini. Kau begitu baik, sangat teramat baik Tuhan. Bahkan Kau yang menuntun siap langkah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat segala sesuatu yang Kau berikan daripada kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami ibadah Tuhan, Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar namanya nama Tuhan Yesus saja ditinggikan tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, jika udah kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan yang cuma mengganggu ibadah tempat ini Tuhan, kami saat ini kami hari kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua yang melayani baik WL sehingga pemain musik bahkan hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran Tuhan. Tuhan berkati, kami percaya ada rema yang baru yang mampu memberkati kami kita semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga tempat ini Tuhan, keluarga Pak Wirawa yang selalu membuka rumahnya untuk beribadah. Tuhan memberkati berlimpah-limpah tempat ini Tuhan. Biar ada pujian kemuliaan tempat ini Tuhan, dan nama Yesus tinggal tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan Kau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab anugerah-Mu mempesona kami. Terima kasih Yesus. Dalam pujian kami sore hari ini Tuhan. Kau sungguh besar, Kau yang sungguh
memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serukan nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sukacita Tuhan melimpah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji-muji nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Hadirin sekali lagi beri sorak-sorak tepuk tangan. Ya tepuk tangan dikatakan Tuhan Yesus luar biasa. Katakan serukan nama Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita tetap bersemangat sore hari ini. Ya katakan kita sama-sama memuji hari ini. Tuhan kita maha besar. Yeah. Mari angkat pujian sama-sama. Tuhan maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku
Jangan lupa beri senyum, jangan hanya kau saja beri senyum. Tuhan luar biasa. Yesus luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Amin. Yang belum kenal bisa kenalan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah bilang, hari ini sungguh luar biasa. Ada 8 orang yang bersyukur karena Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun. Itu karena anugerah Tuhan. Seperti menjadi kita sudah naikkan, bukan kuat gagah kita melalui hari demi hari. Bahkan 1 tahun boleh berjalan setiap musim itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya persilakan untuk kesaksian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu kesaksian dari Ibu Abi. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita percaya saya percaya ini nama Tuhan kita muliakan dan setiap yang dengar dikuatkan. Ya. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Gak kena ini jadi saya minum ya. Karena di situ kena AC jadi saya pakai biasa. Tapi saya udah biar ketemu makan soalnya apa kau. Ya saya mau saksikan puji Tuhan di mana pada saat saya pelayanan hari Rabu ke Rutan, yang pertama bahwa ada hal yang luar biasa. Kalau kami melayani Rutan, saya sering kali ya Rutan ke Pondok Bambu, ke Tangerang itu, dan kali ini saya ke Rutan Cipinang yang sering juga, tapi untuk Tony 2 kali. Yang bulan lalu saya kesaksian, lalu mereka minta saya harus keluar karena ketutup pendetanya dengan saya punya kesaksian kali ya. Lalu saya datanglah, dan ada satu hal yang luar biasanya Tuhan. Setelah awal saya mau share untuk mohon didoakan untuk pelayanan kami kepada salah seorang ibu, dan ternyata ibu itu terus pas buka, loh dia mentransfer ke rekening saya sebesar 2 juta untuk dana partisipasi pelayanan kami ke Rutan. Saya terkejut karena orang ini saya tidak kenal. Orang ini, ibu ini saya tidak kenal. Dan yang kedua, ibu ini Muslim. Ya memang saya before Muslimnya. Itu yang pertama. Dan akhirnya pada saat saya di Rabu tanggal 17 itu, seperti biasanya, saya pada saat itu hanya membawa tas Alkitab. Tas Alkitab saya itu memang khusus Alkitab, dan di kiri kanannya saya taruh bedak dan lipstick saya. Sebelah sini ada dompet tipis ya. Tas tetap di depan, tapi tidak masukin di loker. Khusus dan teman-teman kami yang lain, karena kami waktu itu ada 8 wanita, ibu-ibu tangguh semua ya, ibu perkasa. Kemudian yang boleh masuk hanya saya bawa kitab dan HP, karena materi khotbah saya ada di dalam HP. Udah jadi kepalanya bawa ke dalam. Singkat cerita, yang mungkin Bapak bisa tampilkan saya, bukannya ini pamer aja bahwa ini saya khotbah di sana. Berikutnya boleh. Ini pada saat doain mereka, dan ini nangis luar biasa pada saat doain. Ya bisa lanjut. Ini mereka ada, kami bawa makanan 100. Ya lanjut. Ini bapaknya di sana mengkoordinir di tengah itu untuk Rutan, dan ada salah satu ibu dari Makassar juga, ini kawan saya, anaknya sedang di lapas juga tapi tidak ya. Kemudian yang saya saksikan tasnya, baik tas boleh ya, yang di video tasnya. Besokannya ini saya mau ke bengkel karena mobil saya masukin bengkel habis nabrak itu. Inilah suara saya masih agak kecil.
Ini tas Alkitab saya. Saya taruh lipstik dan bedak saya di sini. Alkitab, dan di samping ini adalah saya punya tempat dompet sebelah sini. Ya, dompet saya tipis kecil karena saya masukin STNK apa semua di situ. Ya, dan saya bisa taruh tisu, ya, tisu tipis. Selama pelayanan saya di penjara, belum pernah saya kehilangan. Belum pernah saya kehilangan, hanya hal masa bedak sama lipstik doang. Memang tidak jutaan harga bedak saya, tapi saya kayak kok gimana gitu. Nah, setelah saya pelayanan, saya mengajak salah satu dari yang ikut kesaksian, saya ajak makan. Karena memang sudah saya sampaikan bahwa pelayanan untuk rutan itu tidak ada PK, ya, itu harus paham. Memang anak ini sering saya ajak pelayanan, tapi kalau atas nama saya punya wanita tangguh, memang sering saya memberikan. Saya sudah sampaikan. Nah, saya sama sekali tidak menuduh siapa. Kehilangan saya itu tidak menuduh. Tapi pagi-pagi Kamis, ya, saya mau ke bengkel, saya mau bilangkan, loh, ini kok berat saya nggak ada. Kayak gitu juga, loh kok gitu. Terus saya bilang, ya Tuhan, saya ikhlas. Tapi kalau misalnya ada sengaja ngambil, kok sengaja banget sih ngambil, dan orang lapas itu tidak mungkin. Tapi saya juga tidak menuduh yang saya ajak makan ini. Wallahualam buat saya. Dan kemarin kawan saya, sahabat saya dari Lampung datang, terus saya bersama-sama makan banyak ser, karena dia seorang pengusaha cukup sukses. Saya sampaikan bla bla bla. Saya harus nemenin ke Alam Sutra kan. Lu udah temenin gua di apartemen aku. Ya kok nggak bawa baju? Udah beres, gampang kan, semua baju gua ada. Gituan. Kita makan, kita share banyak apa-apa. Akhirnya saya, karena suara saya masih agak serak, sekarang aku mesti beli obat, nggak mungkin mau balik ke tempat saya. Udah, pas beli obat, saya beli juga bedak saya cover itu. Begitu dikasih, dia nggak bolehin saya bayar. Lu, gue yang bayar semua. Hah? Jadi penyertaan Tuhan dasar. Kami kehilangan dalam tempo 1 hari, Tuhan gantikan. Jadi kalau kami ikhlas, Tuhan yang balaskan. Jangan pernah berpikiran bahwa, wah ini gimana Tuhan. Tapi saya mengucapkan syukur aja, walaupun itu hal kecil, walaupun cuma bedak nggak jutaan, cuma ratusan. Ya memang saya sebagai Oma sekarang, ya, penghasilan tidak seperti yang dulu, ya, income saya nggak seperti yang dulu. Tapi mengucap syukur dan tergantikan, malah lebih lagi. Pas tadi saya pisah, dia bilang gini, ini buat Vina kan lo dipesenin Grab. Enggak, gue yang bayar sendiri. Enggak, karena kan saya kemana-mana berapa hari ini saya naik Grab karena mobil di bengkel kan. Saya pas buka, oh Tuhan, itu luar biasa. Jadi cara Tuhan yang dasar bahwa kita jangan pernah bersungut-sungut. Kecil apapun, Tuhan selalu balaskan berlipat kali ganda dan dasar. Itu yang membuat saya makin sangat bersemangat melayani Tuhan. Makin saya selalu katakan, bagimu tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan pelihara hidup saya sampai saat ini. Dibunuh pun diancam, yang membunuh itu kan mati satu-satu kan. Jadi itulah yang membuat saya semakin menyala terus melayani. Walaupun saya sudah koma gitu, tapi saya melayani dengan sukacita di dalam kasih-Nya. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kesaksian menjadi berkat kekuatan buat setiap kita, kebaikan Tuhan, Tuhan penolong yang setia. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, satu kesaksian lagi dari yang berulang tahun. Ada Om Tony. Ya, jadi perwakilan nih. Jadi yang ulang tahun ada 8. Dipersilakan.
Ada Michael. Ayo dipersilakan. Iya. Boleh beri tepuk tangan. Emang ada yang luar biasa nih, nembak-nembak aja. Apa? Shalom semua. Shalom. Bisa ada lagi, tadi sebenarnya mau ngobrol pas nanti bukan ada tim leading 8 orang, ternyata saya nggak nyangka. Haleluya. Emang si Adi luar biasa. Kebetulan saya juga bersuka cita, ternyata ada Michael juga ulang tahun, tapi saya udah ajak-ajak apa-apa, nanti aja katanya. Secara gimana ya dari mulai? Oke, selamat datang hambanya juga, terima kasih buat hamba semua. Pertama, apa ya? Di situ ditulisnya 48 tahun. Kelihatan 35. Iya. Kayak anak gua gitu. Iya benar. 48 tahun perjalanan hidup, terlebih berapa tahun yang lalu kita semua melewati suatu momen yang luar biasa yang Tuhan perkenankan di dunia ini, yaitu pandemi. Nah, itu jadi salah satu titik buat kehidupan saya pribadi. Titik yang baru, permulaan yang baru. Ya mungkin sebagiannya di sini termasuk para kakak-kakak senior, ini kakak senior, tuan rumah, Pak Birawa, dan istri Mbak Erti, dan Pak Bayu, itu teman-teman kecil. Jadi sedikit tahu perjalanan hidup saya. Kita sama-sama bareng di Matraman, bahkan sampai di sini dan awal-awal juga ibadah di sini. Terus terang ibadah ini ada tuh sangat, kalau buat saya pribadi, mau basa-basi itu sebenarnya menjadi suatu kepanjangan waktu lagi bisa kumpul bersama dengan yang kenal awalnya, akhirnya bisa sama saudara-saudara semua untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu aja sih. Lebih dekat lagi. Kan kita punya waktu masing-masing, saya percaya semenjak pandemi itu juga ada momen-momen tertentu buat kita semua. Kita bisa ada waktu lebih dekat sama Tuhan dan melewati pengalaman perjumpaan secara pribadi sama Tuhan di pergumulan kita hidup masing-masing. Nah, itulah selama 48 tahun ini ya, dan saya tahu juga sebagian di sini juga tahu cerita tentang hidup saya. Tapi yang menarik di tahun ini itu justru bukan di dalam diri saya dulu pertama. Perjalanan dari Januari sampai sekarang, kalau saya akhirnya izin ya tuan rumah, saya sedikit menyampaikan bahwa Januari sampai April ini ternyata setelah kita lewatin juga pemilu, banyak yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, tadi itu saya dari rumah atau dari kemarin-kemarin, Tuhan di tahun ini apa ya? Apa pesan Tuhan buat saya? Dan juga bisa saya bagikan kepada siapapun yang saya temui, baik itu di keluarga maupun dimanapun saya berada. Karena sejak pandemi itu, saya yakin kita semua setuju, hidup kita diubahkan dan kita nggak main-main lagi. Apalagi menjelang di tahun 2024 ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi, baik di lingkungan keluarga kita, baik di lingkungan keluarga rohani, baik di lingkungan gereja, bahkan di luar ini, bahkan di belahan dunia. Nah, itu yang saya rasa Tuhan ini harus sampaikan apa ya gitu, kalau dikasih kesempatan. Makanya langsung nembak, saya tanya Tuhan, ini boleh ngomong. Kalau bapak-bapak ibu saudara sekalian lihat cara Tony ngomong ini kok kayak ngobrol gitu, ya itu yang Tony alami belakangan ini sampai umur 48 tahun. Itu kita tuh kayak udah diajak sama bahasa hari-hari Jakarta, lu harus ada sama gue dan lu harus ngobrol sama gue. Apapun yang lo kerjain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang akan kita alami, akan kita rencanakan, tanya. Kita percaya Roh Kudus ada di dalam kita. Gak pernah pun dia keluar dari hidup kita sejengkal pun. Itu yang saya alami. Dulu gak tahu. Meskipun saya lahir baru di tahun 99, tapi turun naik, cuman mempergunakan hak itu
nggak pernah kayak sekarang yang saya alami. Jadi pesannya saya mau ingetin, belakangan yang terjadi ini kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Saya udah pernah sampaikan cerita seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu bahwa kita nggak tahu Tuhan panggil ditanyain hidup kita udah kepake belum, kepake dengan benar belum, itu udah berbuah belum. Nah yang ditanyain cuma itu. Saya perumpamakan kita punya tabungan nanti di rumah Bapak. Tabungannya kita itu tabungan yang baik-baik, yaitu perilaku hidup kita. Yang paling penting pertama motivasi. Jujur Pak Birawa, berapa kali mungkin saya nggak pernah sempat datang sini karena kerjaan, tapi ada beberapa momen Pak Bayu, saya kayak ditilik, motivasi lo apa datang ke sini? Benar Pak, motivasinya apa dulu? Kalau motivasi cuma sekedar ketemu hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian, semua saudara yang saya kenal, cuma buat senang-senang apa? Di hari-hari belakangan ini kayaknya tabungan saya nggak ada tuh di surga kalau saya lihat. Jadi cuma motivasi, cuma mau say hello apa? Ya, jangan motivasi sedikit pun karena manusia, tapi karena hidup kita benar-benar mau menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Ya kan? Jadi itu yang perjalanan 48 tahun itu yang saya alami. Saya cuman siapalah saya gitu. Saya cuman kesempatan ini saya cuman mau sampaikan. Kita udah lihat kejadian di sekitar kita, di belahan dunia ini apa yang terjadi. Kita nggak tahu kapan. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu ada adik-adik kita, junior-junior kita yang Tuhan sudah panggil, baik yang sudah di dalam Tuhan, baik yang dulu dia di dalam Tuhan tapi dia beralih, maupun yang belum mengenal Tuhan, yaitu para public figure. Kita tahu lah ya, kan ya umur-umur muda mereka sudah dipanggil. Saya dapat pesan seperti ini Pak Birawa, gak penting tuh dia orang yang percaya maupun tidak percaya meninggalnya karena apa akhir hidupnya, tapi yang paling penting selama hidupnya dia berbuat apa buat Tuhan. Ya kan? Salah satunya motivasi itu. Saya datang ke sini motivasi apa ya? Udah cuma buat Tuhan. Terlepas itu kayak gimana, jangan sedikit pun motivasinya akan dunia ini. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Benar banget. Hari-hari belakangan ini kita nggak tahu. Belahan dunia sana tuh udah lagi bergejolak. Pengaruhnya banget, sangat kita nggak tahu perekonomian akan di mana. Semua para orang yang berkecimpung baik dari semua peneliti dalam semua bidang udah bilang kalau ini sampai meletus dan melebar sampai ke Asia, sampai ke sini kita nggak tahu gimana. Tapi perlu ingat satu, kita semua umat yang percaya. Selagi kita masih sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Karena kita semua akan dimenangkan. Itu aja. Terima kasih Pak Birawa. Baru dan Tuhan, senior. Saya juga rindu terus berdoa buat semua yang hadir di sini. Semoga di sini terus PD Birawa ini semakin luar biasa. Bukan hanya ibadah hari Sabtu ini, tapi yang paling penting di saat kita keluar, buktinya apa? Jangan di depan nama Pak Birawa, bukan bantuan Pak Bayu dan lain-lain. Saya bisa berkata gini. Tapi di luar dari sana pikiran saya udah duniawi. No. Itu pertanyaan. Terima kasih. Panjangan saya. Terima kasih Pak Birawa, tetap kuat, semangat. Saya berdoa terus ke Pak Birawa sama istri karena dia adalah kepercayaan buat abdi negara. Kita nggak tahu kedepannya akan dipakai luar biasa lagi sama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Tadi kita dengar khotbah, bukan khotbah, kesaksian, semi khotbah, pengantar khotbah nanti. Satu lagi Bapak Ibu, kita mendengarkan satu kesaksian dari Oma Joyce. Setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persilakan. Puji Tuhan, Oma Joyce bersaksi untuk pertama kali lumayan. Oh yang kedua kali, puji Tuhan. Terima kasih. Salam semua. Salam. Saya kan Katolik, jadi bersaksi itu repot kan? Ya. Jadi gini cerita waktu saya masih kerja, saya nikah sama yang beragama Islam.
Jadi saya jarang ke gereja, tapi saya selalu mencari Tuhan. Suatu hari saya berdoa terus, saya sendiri, lama-lama ke tempat cucu juga nggak ada yang nemenin saya, semua saya, anak saya semua beragama Islam, mengikuti bapaknya. Karena bapaknya minta, saya dapat apa dari kamu nggak ikut saya. Saya bilang enggak, saya hanya pastikan diri saya, Tuhan Yesus, kalau kamu mau ambil anak saya. Saya dulu nggak ngerti, tapi sekarang saya nyesel. Kenapa begitu? Akhirnya di suatu malam di rumah cucu saya ada anak saya. Tiap hari saya tidur jam 2 malam, jam berapa, tidak pernah ada yang ingin saya sembahyang. Suatu hari saya kesal. Saya bilang, Tuhan, kau tidak adil Tuhan dengan saya. Saya mencarimu setiap saat, setiap saya berdoa. Engkau berkata, 1-2 orang kau ada. Tapi aku sendiri Tuhan, berarti engkau tidak ada Tuhan. Tidak ada untuk saya. Bagaimana Tuhan? Tolong saya. Tuhan, sayang sama saya sendiri. Tidak pernah ada anak atau cucu saya yang berdoa sama dengan saya. Suatu hari saya berdoa, tapi saya bukan sebut. Tapi saya suatu hari itu kejadiannya yang lalu, kakak saya dapat di sini sembahyang terus dari Jumat, Sabtu, Minggu. Lama-lama saya mikir, oh Tuhan, terima kasih. Aku selalu sekarang bisa ibadah bersama saudara-saudara saya. Terima kasih banyak, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih Oma Joyce. Kita satu keluarga di dalam Tuhan, terus mendukung untuk Oma Joyce. Kita percaya tidak ada yang mustahil, sebab satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, anak-anaknya itu dipanggil, dipilih Tuhan, diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus dukung dalam doa untuk keluarga dari Oma Joyce. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari tundukkan kepala, kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kau penolong yang setia Tuhan. Bahkan Kau yang lebih tahu dari setiap kehidupan kami. Rencana kami bukan rencana-Mu Tuhan, tapi kami tahu rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan.